Ini Mafex Spider-Man Far From Home bootleg. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di episode video kali ini kita masih akan melanjutkan lagi dari lini Marvel terlebih dahulu ya. Jadi lini Marvel yang akan kita unboxing dan juga review kali ini adalah Mafex Spider-Man Far From Home Upgraded Suite ya. Tapi Mafex yang satu ini adalah bootleg, fake, palsu, clone, KW, atau apapun kalian sebut. Yang jelas pokoknya ini fake, ini adalah clone, ini adalah bootleg ya. Jadi ya seperti yang bisa kalian lihat untuk penampakan boxnya, ini seperti ini boxnya, si Mafex Spider-Man Far From Home. Dan sebagai catatan untuk boxnya ini mirip banget sama box yang asli atau original. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan boxnya ini ada logo Mafex-nya, bahkan sampai ada logo Medicom Toy-nya. Persis seperti yang di original, tetapi sebenarnya ini adalah bootleg ya. Jadi jangan sampai salah, karena boxnya dari Mafex ini meskipun bootleg tapi mencantumkan logo Mafex dan Medicom seperti yang ori ya. Lalu kemudian tampak samping ada pose si Spider-Man ya, seperti ini. Lalu tampak belakangnya ini ada action pose dari si Spider-Man-nya. Dan bisa dilihat di sini kita akan dapat dua optional head ya. Jadi satu kepala yang normal, satu kepala yang kayak matanya itu lagi agak sipit gitu ya. Lalu kemudian di sini untuk aksesorisnya akan dapat jaring-jaring webnya dan juga satu buah smartphone. Ya, dan di box belakangnya lagi-lagi ini ada logo Medicom Toy-nya, bahkan ada tulisan Produced and Manufactured Medicom Toy Corporation ya. Padahal sebenarnya ini bootleg ya. Jadi hati-hati aja. Oke, dan sebagai informasi untuk Mafex Spider-Man Far From Home bootleg ini gue beli dari Shopee Malaysia seharga Rp65 ya, atau kalau dirupiahkan kurang lebih itu sekitar Rp220.000 aja ya. Jadi sebenarnya harga aslinya dari sellernya itu tuh Rp75, tapi karena gue ada koin Shopee dan juga waktu itu pakai voucher Shopee COD, jadi bisa potong Rp10. Jadi akhirnya gue dapat di harga Rp65. Dan ya, ini segelnya simple aja, cuman pakai selotip kayak begini. Ini langsung gue lepas aja untuk selotipnya. Lalu kemudian langsung saja kita unboxing. Ya. Dan di sini langsung kita keluarkan kotaknya, kita singkirkan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita lihat apa aja yang kita dapatkan. Jadi di sini kita akan dapat stand egg ya. Nice, ada dapat stand. Lalu kemudian ini efek jaring webnya. Ya. Oke, lalu kemudian ini adalah penampakan dari dalam blisternya. Bisa dilihat di sini ini cukup berantakan ya, ini optional handnya, tangannya ini pada lepas-lepas keluar dari blisternya ya, kayak begitu. Jadi ya, kita dapat optional hand, lalu kemudian dapat kepala pengganti ya, tapi tidak ada kepala Peter Parker atau Tom Holland-nya ya. Kemudian kita dapat kaki pengganti juga, optional leg yang ada magnetnya ini harusnya, karena seperti yang Mafex Spider-Man Homecoming yang lalu itu yang bagian kakinya itu ada magnetnya ya. Jadi langsung saja kita unboxing ini ya, udah kebuka gitu aja langsung. Dan ya, mari kita keluarkan untuk Mafex Spider-Man Far From Home ya, upgraded suit. Dan ya, ini dia penampakannya. Bisa coba kalian lihat lebih dekat ya, kita lihat detailnya. Ini untuk detailnya termasuk agak parah sih untuk catnya. Jadi bisa kalian lihat ini banyak cat yang tidak merata ya. Jadi kayak misalnya kalau kalian lihat di bagian kepalanya ini tuh ada kayak bintik-bintik atau totol-totol hitam ya, black spot gitu. Jadi kayak catnya tidak rata. Lalu kemudian kalau kalian lihat di bagian dadanya, di logo laba-labanya ini bisa kalian lihat
ini kayak catnya itu cuma ada di sebelah sini, terus yang kaki laba-laba sebelah sininya itu kayak kurang catnya gitu ya, pudar gitu, melebar-melebar. Lalu kemudian di bagian dadanya ini bisa kalian lihat juga, ini pada bagian yang warna hitamnya ini kayak tidak rata, yang kayak hitam terus tiba-tiba hilang, ada merahnya di sini. Sedangkan yang di sini ini yang hitam terus tiba-tiba ada hitamnya sendiri keluar di sini. Jadi untuk catnya sih ini menurut gua parah ya, jelek ya. Dan bisa kalian lihat juga di bagian pahanya ini tuh kayak ada bagian cat yang tidak rapi ya, kayak catnya tuh kasar banget ya. Bisa kalian lihat ini ada bintik-bintik di bagian pahanya ini, kayak betul-betul finishingnya ini tidak rapi ya, catnya ini kasar banget, tidak rapi. Lalu kemudian apalagi, nah ini di bagian kaki kanannya, ini kaki kanannya ini entah kenapa ada logo R seperti ini maksudnya apa nih R ya, kayak gitu. Lalu di telapak kakinya pun ini ada kayak logo tulisan N dan angka 4 ya. Apa maksudnya ini R, N, dan 4? Dan ini hanya kejadian di kaki kanannya aja, jadi di kaki kirinya tuh nggak ada ya. Kaki kirinya masih mendingan lah, nggak ada yang aneh-aneh ya. Dan ya di telapak kakinya juga bisa kalian lihat untuk catnya kayak nggak rapi ya, kayak bleber-bleber gitu untuk catnya ya. Jadi impresi pertama gua sih tidak terlalu menggembirakan untuk Mafex Spider-Man upgraded suit bootleg ini ya. Jadi ya detailnya berantakan banget ya untuk catnya, sangat-sangat tidak memuaskan untuk paint jobnya. Oke, kita kesampingkan untuk detail dari catnya. Jadi kita coba tes apakah dia letoy ya. Ini gua guncang-guncang, sejauh ini masih oke, nggak yang letoy-letoy banget. Jadi kita langsung tes artikulasi aja ya. Jadi pertama-tama kita tes artikulasi mulai dari kepalanya seperti biasa. Kepala, melihat ke belakang bagus, menunduk ke bawah juga bagus, berputar ke kiri, berputar ke kanan, bisa berputar 360 derajat, tidak ada masalah. Tapi ini lehernya ngikut ya. Jadi waktu gua putar, jadi kepala dan lehernya itu kayak nyatu, kayak ngikut. Ini bisa oke, bisa. Jadi kepalanya bisa berputar nggak ngikut leher, tapi kayak seret gitu ya. Jadi dia kalau mau diputar-putar lehernya ngikut ya. Jadi leher bisa berputar ke kiri, berputar ke kanan, ke depan belakang, bisa berputar kayak begini juga. Nggak ada masalah untuk artikulasi kepala dan lehernya, meskipun setelah gue coba main-mainkan kayaknya lehernya jadi agak sedikit longgar ya. Dan ya masih oke lah. Kemudian artikulasi lengannya ini bisa mengangkat setinggi ini. Oh, dilepas, coba dipasang kembali. Oke, setinggi ini aja. Oke, kalau lebih tinggi dari ini langsung lepas. Lalu kemudian di sini ini double join ya, bisa ditekuk sejauh ini. Nice. Oke. Dan ya bisa kalian lihat detailnya di sini juga, ini catnya berantakan, amburadul, pokoknya enggak banget untuk catnya. Lalu kemudian artikulasi di pergelangan tangan, ya bisa berputar. Oke, kurang lebih segitu aja, cuman berputar. Oke, dan ya dia copot lagi untuk tangannya, ini kita coba benerin. Oke, udah masuk kayak itu. Tangan kiri pun sama ya. Lalu ini kayak ada butterfly joint ya, bisa maju mundur kayak gini. Oke, lalu kemudian artikulasi di bagian dada, ini mendongak ke belakangnya cukup bagus, membungkuk ke depan juga lumayan. Lalu artikulasi di perut juga bisa membungkuk ke belakang dikit, membungkuk ke depan juga dikit. Lalu ini bisa diputar ke kiri, bisa berputar ke kanan juga kayak gini.
Oke, lalu kemudian artikulasi pada bagian kakinya. Ya, ini coba menendang ke depan, hanya bisa setinggi ini, 90 derajat kurang lebih. Ya, oke. Lalu kemudian double joint juga ini untuk kakinya, jadi bisa ditekuk sejauh ini. Oke, artikulasi di pergelangan kaki bisa berputar kiri kanan, ke atas dan juga ke bawah, dan di sini juga ada ankle pivot ya, jadi ini bagian ujungnya bisa ditekuk. Oke. Dan ya, ini apakah bisa split? Yang ini bisa mengangkat sejauh ini, tapi yang kaki kirinya ini kayak ketat banget, ini kayak abis dilem. Iya, yang kaki kanannya ini masih bisa gerak, tapi yang kaki kirinya ini sama sekali nggak bisa gua gerakin nih pahanya. Kayak udah dilem keras banget ini. Ya, kayak udah di super glue gitu ya, kayak keras banget. Nggak bisa dimainkan untuk kaki kirinya. Yang dimana itu sayang banget sih kalau menurut gua. Dan ya, ada mekanisme bisa ditarik turun juga kayak gini untuk kakinya. Oke, tapi sekali lagi cuman kaki kanannya aja yang bisa digerakin. Jadi, iya, setelah kita coba mainkan artikulasinya sedikit, coba kita guncang sekali lagi. Oke, tidak letoy ya. Ya, syukurnya nggak letoy, kecuali yang bagian lehernya ini. Tapi ya, masih oke lah. Masih bisa diterima. Lalu kemudian aksesoris tangannya ya standar aja kayak gini. Untuk aksesoris tangan, ini tangan harusnya ada tangannya pakai magnet juga ya, yang ini ya, seperti yang bisa kalian lihat ini magnetnya udah kayak ketempel. Jadi ini ada aksesoris tangan yang ada magnetnya dan bisa menempel. Ini coba pakai ini, tempel nggak? Oke, kayak gini bisa kalian lihat ada magnetnya ya, bisa menempel kayak gini di permukaan besi ya. Oke, jadi ya nanti coba kita ganti aja untuk optional handnya, kita pakai tangan yang ada magnetnya. Dan ya, untuk penggantian tangannya ini cukup mudah ya. Yep. Seperti ini. Jadi ini tangan yang ada magnetnya. Lalu sekalian juga kita coba ganti untuk yang kakinya juga ya. Ini kita copot kedua-duanya. Cukup mudah untuk melepas kakinya. Dan ini magnetnya, aduh, saling menempel kayak gini. Ini harus dipisahin dulu. Jadi magnetnya tadi ini yang dari kakinya copot ya, akibat mereka saling bertemu. Oke, jadi kurang lebih kayak begini ya. Jadi ada dua magnet di masing-masing kakinya. Coba kita pasangkan. Oke. Oke, jadi seperti ini sudah terpasang. Jadi harusnya si Spider-Man ini nanti bisa menempel di permukaan yang ada besinya ya. Cuman ini punya gue ini kayak kurang kuat untuk ditempeli, dan gue nggak punya permukaan logam lainnya yang bisa gue pakai untuk saat ini. Tapi nanti di bagian belakang video nanti gue coba buatin ya, kalau bagaimana penampakannya kalau dia menempel. Dan ya, kemudian ini dapat
aksesoris smartphone juga. Ya polos aja, hitam gitu. Jadi bisa dibuat si Spider-Man-nya sambil megang smartphone. Lalu kemudian kita dapat optional head juga ini, yang matanya sama aja sih ini kayaknya kalau gue perhatikan. Kalau di boxnya tadi, yang satunya itu harusnya matanya normal, terus yang satunya matanya kayak lagi menatap tajam gitu ya, yang harusnya lebih sipit. Tapi ini kalau gue perhatikan sama persis sih, nggak ada yang beda. Dan juga sama-sama berantakan catnya. Jadi ini adalah kepala yang sama sih, nggak ada bedanya. Lalu ngapain ya dibuat? Jadi ya aneh-aneh aja sih pabrikan bootleg ini. Dan ya menurut gue pribadi, untuk Mafex Spider-Man upgraded suit dari Far From Home yang ini, sayangnya gue nggak bisa terlalu merekomendasikan seperti yang SAF bootlegnya yang lalu ya, dimana kalau yang SAF bootlegnya lalu itu menurut gua jauh lebih bagus sih. Tapi ya nanti kita coba buat video komparasinya ya, antara SAF Spider-Man Upgraded Suit bootleg dan juga Mafex Spider-Man Upgraded Suit bootleg ya. Jadi ya gua rasa segini aja dulu untuk video unboxing dan juga reviewnya. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian kalau memang ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan kalau misalnya kalian penonton baru di sini, jangan lupa subscribe ke channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya, dan kalau misalnya kalian belum nonton video review dari versi SF bootlegnya, mungkin bisa coba cek di channel ini ya, karena udah pernah gua review sebelumnya yang SF bootlegnya, sebelum nanti kita masuk ke bagian komparasinya ya antara SAF dan juga Mafex, tapi itu nanti di video yang terpisah. Dan ya gua rasa sekian aja dulu untuk video kali ini, dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao.